suatu filah rahimakumullah bahwasanya tidak ada sedikit nas-nas yang menjelaskan pahala membaca Al-Quran itu tentunya menaikkan banyak sekali gitu ya. Nah, ini ada beberapa quotes yang bisa kita pahami satu persatu ya di pelajaran kita pada hari ini, yakni bagaimana membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Ini bagian yang keempat ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, ini udah pada hafal ya kan ya, udah pada paham ya. Nah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah ya, falahu hasanah, dia akan peroleh satu kebaikan ya. Nah, satu kebaikan itu dilipat gandakan ya. Ya, saya amsalihah ya. Dengan berapa? 10 kali lipatnya gitu ya. Dan Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah itu ya, riwayat Tirmizi. Dan juga di Nabi SAW juga nih, bos Nabi mengatakan bahwa yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ya, ketahuilah saya telah mewariskan dua hal yang besar untuk kalian. Salah satunya adalah kitabullah azza wa jalla. Kitabullah itu adalah tali Allah ya. Siapa yang mengikuti kitabullah itu ya, maka dia telah mendapatkan petunjuk, dan siapa yang tidak mengikutinya atau meninggalkannya, mengabaikannya, dia telah berada dalam kesesatan. Nah ini ya. Yang ini dari Sahih Muslim. Dan juga quotes Rasulullah yang lain, yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa kitabullah itu adalah tali Allah ya. Jadi Al-Quran itu tali Allah yang terentang dari langit ke bumi. Berarti ini sangat luas sekali gitu ya, tali Allah ini gitu ya, Al-Quran itu. Berarti kalau kita menapaki jalan bersama kitabullah, maka pemikiran kita itu luas ya, pemikiran kita itu dalam. Terus Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ketika memakamkan para syuhada Uhud, Rasulullah menggabung antara dua orang dalam satu makam, duaan gitu ya, satu makam ya. Dan beliau bertanya tentang siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Ketika salah satu ditunjuk, Rasulullah memerintahkan untuk mendahulukan memasukkan jasadnya ke liang lahat. Jadi yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya gitu ya, jadi lebih dulu dimasukkan ya. Itu berarti ada keutamaan tersendiri ya. Terus juga pahala yang lain. Ini dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran mas perotil kiramil baroroh. Udah pada hafal yang ini mah, akan bergabung dengan as-safaroh. Safaroh itu dari kalangan malaikat, malaikat yang mulia dan taat ya. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan ta'u, dengan terbata-bata, dan
Lahi syakun, ya, berat, ya, tidak lancar. Perkataannya itu terulang-ulang, bis aja udah berapa kali bisnya gitu ya, gitu. Itu baru bis gitu ya, gitu. Can angkot, gitu ya. Can angkot, can mobil itu, mobil sedan. Ini kan baru bis ya. Bismillah itu baru bisnya saja belum gitu ya. Nah, jadi itulah sangat beratnya itu ya ketika mengucapkan bismillah aja bisnya aja belum beres gitu ya gitu. Tapi apa tetapi apa yang kita tahu bahwa lahu ajron, ya, dia akan mendapatkan dua pahala tuh, dari kemauannya, dari usahanya gitu ya. Dia ingin bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, insyaallah. Terus kata Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, nah ini sudah tahu juga ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Ini Sahih Al-Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sabda, pelajarilah Al-Quran, baca dan bacakanlah, karena sungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajari dan mengamalkannya seperti memotong kulit, ya, yang berisi minyak kasturi, ya, aromanya menyebar, ya, menebar ke setiap tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran ada dalam dadanya, seperti kantong yang tidak tersentuh minyak wangi. Terkadang kalau kita mengamalkan bukan hanya untuk diri kita tapi buat orang lain, jadi kebaikannya tersebar gitu ya, memberikan manfaat. Kalau menghafal ya buat diri kita, menghafalnya supaya kita hafal, supaya kita masuk Al-Quran itu, ya. Ya kalau tidak diajarkan, tidak diamalkan, ya itu buat diri kita aja gitu ya. Nah, seperti itu, makanya itu seperti kantong minyak yang tidak tersentuh minyak wangi, ya, insyaallah. Itu halaman lagi, ya. Abu Umamah, ya, Abu Umamah Al-Bakhili ini udah ini, ya. Saya mendengar Rasulullah sabda, Iqra'ul Quran inna ya'ti yaumal qiyamah sampai ali ashabina. Ini dah, ya, dari Abu Umamah Al-Bahili. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Memberi syafaat untuk yang membacanya. Terus yang dari Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, saum dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk hamba Allah pada hari kiamat. Ibadah saum berkata, wahai Rabb, saya telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya. Saya telah menghalangi dari makan dan syahwatnya itu di siang hari. Oleh karena itu, izinkanlah saya memberi syafaat untuknya. Dan Al-Quran pun berkata, saya telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Oleh karena itu, izinkanlah saya memberi syafaat kepadanya. Rasulullah berkata, maka keduanya pun memberi syafaat untuk hamba tersebut, ya. Puasa dan Al-Quran. Ini di Musnad Imam Ahmad.
Terus dari Jabir, Rasulullah bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya betul-betul berlaku dan juru bicara yang andal dan jujur. Siapa yang menjadikannya sebagai imam di Al-Quran tersebut akan menuntunnya ke surga, dan siapa yang membelakanginya maka Al-Quran itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ya, artinya bagaimana kita harus mengikuti Al-Quran, ya, tidak boleh meremehkan, ya, tidak boleh. Kalau belakangi berarti Al-Quran itu dijadikan apa, ya, bahwasanya Al-Quran itu jadi pajangan, jadi hal yang disepelekan, gitu ya, maka akan diseret dia ke neraka. Wa'iyadzubillah. Kita berlindung daripadanya. Dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran datang bersama ahli Quran yang mengamalkannya. Di barisan paling depan adalah surat Al-Baqarah, ya, dan surah Ali Imran, ya. Kenapa itu diletakkan di situ juga, ya? Jadi keutamaan orang yang menghafal dan memahami surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Baru 2 surat itu, ya, 2 surat. Berapa ayat, Pak? Al-Baqarah udah 286 ayat, ya. Sedangkan Ali Imran udah 200 ayat, ya. Jadi itu sekitar berapa? Ada 486 ayat, ya. Nah, jadi Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran itu keutamaannya sangat besar sekali kalau kita hafal, memahami di dalamnya, gitu ya. Tapi emang butuh waktu yang namanya memahami 2 surat itu, ya. Ini 2 surat, ya, gitu ya. Ya, Al-Baqarah aja udah 3 juznya, gitu ya. Belum Ali Imran, gitu ya. Pasangan dari juz 3, gitu ya. Sebagiannya kan ada di juz 3, gitu ya. Terus juz 4-nya, ya, Lantanalul Birra, juz 4, ya. Ada tuh lagi kalau salah 2 juz Al Imran, ya, Masya Allah, ya. Jadi kalau digabung ada 5 juz, ya, 5 juz, ya, kalau nggak salah. Nanti cek aja, ya. 4 juz, oh, ya. Ya 4 juz, ya, 4 juz lebih itu. Kalau, ya, dengan Anissa, ya. Ya, itu pun kalau Al-Baqarah dengan Ali Imran, ya, benar-benar kita pahami, kita amalkan, ya, itu udah luar biasa mengamalkan 2 surah itu, ya. Nah, itulah bagaimana dikatakan orang yang paling depan juga nantinya, ya. Yang paling depan itu adalah, ya, dengan Al-Baqarah dengan Ali Imran itu, ya. Nah, kebayang, ya, betapa panjang dan lamanya mengkaji 2 surat itu, ya. Ya, kalau mengkajinya sepekan sekali dengan beberapa ayat, insya Allah lebih cepat, ya. Tapi kalau mengkajinya satu ayat mungkin berapa tahun, 5 tahun juga nggak akan begini, gitu, ya. Akan kejar, gitu, ya. Tapi, ya, tentunya juga nantiasa kita intinya adalah konsisten, pembiasaan, ya, habits yang terus menerus, insya Allah Al-Quran itu akan mengena, akan terngiang-ngiang, ya, dalam hati kita, dan bagaimana menjadi implementasinya, ya. Yang bukan hanya obrolan saja, saya implementasi harus begini, implementasi harus begitu, harus dialog, kamu harus begini, harus begitu, gitu, ya. Banyak yang tidak begini dan begitu, tapi dia itu cuma wacana doang, gitu, ya, cuma ngobrol doang, gitu, ya. Jadi itunya mana, gitu. Katanya dia bilang implementasi, palsu itu, naon, gitu. Gitu, ya, palsu itu mah cuma bisa ngomong aja, gitu, ya, gitu. Tak beda jauh dengan
pemimpin-pemimpin kita. Oh ya segala ya. Ya banyak di kita ya di DKM juga harusnya diperbaiki juga, jangan hanya bilang wacana dan wacana, ini jadi introspeksi ya, jadi kritik buat kita ya, kritik buat kita, bukan kritik itu apa menyudutkan, bukan ya, kritik itu bukan menyudutkan, tapi kita jadi membangun diri kita ya, bangun diri kita supaya implementasi itu bukan hanya kita yang mengatakan, bukan hanya kita yang berwacana, tapi benar-benar terlaksana gitu ya gitu. Oke, itu saja dahulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah di hari Rabu ya kita lanjut lagi pelajaran kita ya. Walafu minkum walafu fikum. Kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun warhamna wa afa qina. Mama ini ala dzikra wa syukrika husni ibadat. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika astaghfir li sadiqallahu falatika wa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.